Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan Saudara yang Tuhan kasihi. Shalom, saya sangat gembira dapat menyapa Anda semua mulai hari ini. Selama 8 minggu tepat, saya absen untuk memberi renungan. Seperti yang saya pernah sampaikan melalui berita tertulis, walaupun mungkin tidak semua orang menerimanya, saya mengalami musibah pada hari Sabtu 27 April yang lalu. Musibah itu mengharuskan saya dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Saya mengalami tulang retak di pergelangan tangan kanan, sehingga harus digips selama 1 bulan penuh. Selain itu, yang lebih parah ialah benturan pada tulang ekor saya yang menimbulkan rasa sakit yang sangat lama, sekitar 6 minggu. Dalam 3 minggu pertama, saya harus duduk di kursi roda jika mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam 3 minggu berikutnya, saya harus memakai tongkat untuk berjalan, sambil tetap menahan rasa sakit pada bagian pinggul. Baru 2 minggu terakhir, saya dapat melepas tongkat. Puji dan syukur tak putusnya kepada Allah, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberi kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Saya ingin selalu bersyukur kepadanya, seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 145 ayat 1-9. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Selama saya sakit, saya mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak disangka atau diduga melalui banyak orang. Saya menerima dan merasakan dukungan doa yang mendoakan kesembuhan saya. Sungguh tidak enak mengalami sakit. Saya tidak menyangka atau punya firasat akan mengalami musibah yang cukup berat itu, yang membuat saya terkapar, tidak berdaya. Tetapi Tuhan itu memang baik, seperti yang diberitakan oleh Raja Daud dan umatnya sepanjang masa. Kebaikan Tuhan itu menjadi semakin nyata, semakin jelas ketika saya dalam keadaan terpuruk, tidak berdaya. Pengalaman saya dalam musibah itu memang menyakitkan. Ada rasa nyeri yang terasa sangat lama, sekitar 1,5 bulan. Seorang dokter yang merawat saya berkata, rasa sakit itu baru akan hilang sesudah 1,5 bulan. Seorang dokter ortopedi berkata, rasa sakit itu baru akan hilang dalam 2 bulan. Saya bersyukur karena rasa sakit, karena benturan tulang ekor itu hilang sesudah 1,5 bulan, seperti yang dikatakan oleh dokter yang pertama. Di dalam musibah yang saya alami itu, saya masih dapat melihat dan menangkap beberapa hal positif. Pertama, saya bersyukur sebab tangan kiri saya cukup aman, tidak terluka sama sekali. Mengapa begitu? Sebab di tangan kiri saya ada Simino, sebuah alat yang ditanam di lengan kiri untuk keperluan cuci darah. Saya adalah pasien cuci darah karena gagal ginjal. Sudah 2 tahun persis saya jalani HD atau cuci darah. Ini semua karena tensi yang kurang terjaga. Sebagai pendeta, saya pernah mengalami stres yang berkepanjangan ketika harus memimpin Sinode AM GKI, Sinode GKI Sinuil Jabar sekitar 30 tahun yang lalu. Saya tidak menyalahkan siapapun, selain dari diri saya yang kurang disiplin menjaga diri. Jadi ketika yang retak ialah pergelangan tangan kanan dan tangan kiri saya aman, maka saya bersyukur sebab proses HD dapat terus dilaksanakan tanpa gangguan. Kedua, saya hanya mengalami luka kecil di kepala yang tertimpa pagar besi. Dokter yang memeriksa berkata bahwa luka-luka di kepala itu kecil dan tidak perlu dijahit. Saya juga tidak mengalami gegar otak. Ketika musibah itu terjadi, saya tetap sadar dan siuman. Untuk itu semua saya bersyukur. Yang ketiga,
Dengan musibah yang saya alami, maka rasa empati saya terhadap orang sakit dan mereka yang menderita semakin bertambah besar. Itu membuat saya dapat merasakan betapa berat rasa sakit yang dialami oleh orang lain yang sedang sakit. Saya mendapat dukungan dari banyak orang, baik dalam doa, perhatian, kunjungan, bantuan materi, dan sebagainya. Oh, betapa senangnya hati ini ketika menerima kebaikan dari begitu banyak orang. Saya juga ingin melakukan yang sama pada mereka yang sedang sakit, yang menderita, yang tertekan, yang sedih, supaya mereka juga dapat mengalami seperti apa yang saya alami dan rasakan. Yang keempat dan terakhir, ini yang sangat sulit saya ungkapkan dengan kata-kata, yaitu kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah saya terima. Dengan begitu saya dapat semakin mengerti, semakin menghayati firman Tuhan yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus di tengah penderitaannya. Paulus mohon kepada Tuhan supaya duri yang ada di dalam dagingnya diangkat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tuhan tidak memenuhi permintaan Paulus agar penderitaannya diangkat supaya duri dalam dagingnya dicabut. Malahan Tuhan berkata, "Sudah cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Berbeda dengan Paulus, Tuhan mengabulkan doa-doa saya dan doa-doa banyak orang untuk saya, sebab saya sudah dipulihkan oleh Tuhan melalui jamahannya yang ajaib. Ibu, bapa, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saya sungguh bersyukur dan gembira atas pulihnya kesehatan ini. Memang ada beberapa hal kecil yang masih perlu saya usahakan. Antara lain berat badan saya yang menyusut banyak selama sakit. Saya harus menaikkan berat badan saya sekitar 7 kilo agar dapat mencapai berat badan ideal. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu, bapa, dan saudara semua yang sudah mendukung saya dalam berbagai hal. Kiranya Tuhan yang akan membalaskan kebaikan ibu, bapa, saudara semua. Mulai pekan depan, renungan saya akan mengudara kembali dan melanjutkan pembahasan Injil Matius. Saya tidak perlu dibesuk atau dikunjungi lagi, tetapi jika ada yang mau berkunjung, saya tidak menolak. Yang akan saya lakukan ialah mengunjungi banyak orang yang lemah dan sakit. Saya merasa punya banyak hutang, sebab saya sudah absen dari semua pelayanan gereja selama 2 bulan penuh. Pesan saya untuk saudara-saudara yang sedang sakit atau menderita, jangan takut, tetaplah berdoa dan berharap pada Tuhan. Mintalah supaya Tuhan memberi mujizat kesembuhan untuk diri saudara sendiri. Dan saya juga akan terus mendoakan mereka yang lemah dan sakit. Asal tolong sampaikan kepada saya nama Anda. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, Engkaulah Allah yang dahsyat, yang berlimpah kasih setia dan kebaikan. Engkau sudah melakukan banyak mujizat pada masa-masa lalu terhadap umat-Mu. Engkau juga masih terus melakukan mujizat pada masa sekarang ini. Hamba berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit. Sudahlah Tuhan, Engkau menjenguk, melawat, memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Berkati semua obat yang dimakan, diminum. Berkati juga dokter-dokter dan perawat yang merawat orang-orang sakit. Berkati tugas dan pekerjaan mereka yang mulia untuk menolong para pasien agar menjadi sembuh atau diringankan penderitaannya. Bapa, lanjutkanlah kasih dan pemeliharaan-Mu atas kami, umat-Mu dan ciptaan-Mu. Biarlah kami boleh melanjutkan ziarah iman kami sampai mencapai garis akhir nanti. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, jika Anda merasa bahwa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.